Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup. Bab 2271. Setelah Saul mendengar ini, dia segera datang dengan cawan petri dan menanyai Osmond. Anda mengatakan bahwa saya mendengarkan saran Anda dan meningkatkan oli saya setelah kembali, menghasilkan hasil tes yang lebih baik kali ini. Tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa saya tidak akan melakukan apapun setelah kembali? Artinya, sampel minyak mentah yang diserahkan untuk diperiksa persis sama terakhir kali dan kali ini. Mengapa hasil tesnya berbeda? Apakah kamu berbohong? Saul mengangkat suaranya tiba-tiba dan Osmond membeku. Osmond juga mengira dia tidak bisa menjadi pengecut. Apakah kamu menanyaiku? Saya seorang profesor dari University of Pennsylvania dengan gelar ganda. Organisasi Perminyakan Internasional mengirim saya ke sini. Anda bisa meragukan saya, tetapi Anda masih gagal. Pergilah menyewa pengacara dan bawa kami semua ke pengadilan jika kamu punya nyali. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Osmond hendak berbalik dan pergi. Sayangnya, saat dia berbalik, dia menemukan bahwa bagian luar laboratorium penuh sesak dengan orang. Orang-orang ini semua menatapnya dengan iri dan tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Adegan itu terlihat sangat menakutkan. Jefferson, siapa ini? Perintahkan mereka untuk menyingkir. Saya memperingatkan Anda. Anda tidak boleh impulsif. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saul mencibir ketika dia melihat betapa bingungnya Osmond. Mereka semua adalah karyawan yang harus berhenti bekerja karena kebohongan berulang-ulang yang menyebabkan saya gagal dalam pemeriksaan. Orang-orang ini sangat baik. Mereka hanya ingin mendengar Anda mengatakan yang sebenarnya. Ini pertama kalinya Osmond dikelilingi banyak orang, tapi dia selalu percaya pada kemampuan Bella. Ia mendongak melihat jam di dinding. 20 menit telah berlalu. Sekarang, dia tidak punya kesempatan untuk melaporkan kepada asisten bahwa dia aman. Yang berarti Bella mungkin sudah dalam perjalanan. Osmond tiba-tiba menjadi percaya diri saat memikirkan hal ini. Tuan Jefferson. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda telepon. Anda tidak dapat mengubah kebenaran. Dengar, aku tidak takut pada siapapun. Jika kamu punya nyali, pukul aku sampai mati. Saul juga memiliki caranya sendiri untuk berurusan dengan Osmond ketika dia melihat penolakannya untuk bekerja sama. Aku tidak perlu melakukan apapun padamu. Anda hanya akan memiliki sesuatu terhadap saya jika saya melakukan itu. Saya hanya akan menahan Anda di sini selama beberapa hari lagi sampai Anda membantu saya lulus ujian. Ayo, bawa pergi Profesor Osmond. Segera, penjaga keamanan maju dan membawa Osmond pergi untuk menjadikannya tahanan rumah. Seperti yang dia duga, Bella sedang menuju ke kawasan industri minyak bersama orang-orangnya saat ini. Setelah Osmond memberitahu Bella sebelumnya, dia sangat prihatin dengan situasi di sini. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia menerima panggilan darurat dari asisten Osmond. Saat ini, Bella sedang melaju dengan kendaraan off-road. Saat dia melihat pasir kuning yang lewat di luar jendela, Bella tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Saul terkutuk ini benar-benar berani mengangkat singa di sarangnya. Ketika kita sampai di sana, kita harus menangkapnya dan menghukum mereka dengan keras. Saya ingin memberitahu para pedagang minyak di Basra tentang hukuman karena memberontak terhadap kamar dagang minyak. Bella terlihat kesal karena kelakuan Saul sama saja dengan menamparkan wajahnya. Yves, wakil pemimpin Skywolves Mercenaries yang mengemudi di sebelahnya, juga tersenyum terus terang saat ini. Jangan khawatir, Nona Bella, kurasa Saul tidak akan punya nyali. Dia hanya orang jujur yang telah terpojok. Lihatlah senjata dan peralatan serta orang-orang di sini. Kentang kecil itu tidak ada bandingannya dengan kita. Yves benar. Dari sinilah kepercayaan diri Bella berasal. Aku tahu. Jadi semuanya terserah padamu hari ini. Setelah mengatakan itu, Bella tidak memiliki kekhawatiran lagi di hatinya. Itu hanya kamar dagang perminyakan kecil di Basra. Dan Bella dapat dengan mudah menyusup ke seluruh organisasi. Murik, Presiden Kamar Dagang Perminyakan saat ini, tampaknya adalah orang yang berintegritas. Namun, karena dia terlalu bodoh, dia akan percaya pada perintah palsu setelah Bella menggunakan beberapa trik. Apalagi, Saul saat ini berada di pangkalan minyaknya. Dia akan berurusan dengan Osmond dan melihat apakah dia bisa menghukumnya sedikit. Dengan begitu, Osmond mungkin mengatakan yang sebenarnya begitu dia tidak tahan lagi. Dengan cara ini, Saul dapat menghentikan tipu daya ini dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi, apakah pria itu sudah berterus terang? Saul memandangi bawahannya, yang langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Osmond sangat keras kepala. Kami telah mencoba banyak cara tetapi tidak satu pun yang berhasil. Benar-benar,
Aku akan pergi dan melihat. Saya tidak percaya dia bisa begitu membisu. Saulus biasanya terlihat sangat baik. Namun, ketika dipaksakan, seluruh pribadinya akan berubah. Dia bangkit dan pergi ke lantai 2, di mana teriakan datang dari sebuah ruangan di ujung koridor. Saul tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Osmond pasti disiksa di dalam. Setelah dia membuka pintu dan masuk, dia menemukan bawahannya mencambuk Osmond tanpa henti. Osmond memang menerima banyak pukulan sekarang, tapi sepertinya dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku telah melihat tipuan kecilmu. Saya tidak percaya ketika seseorang mengingatkan saya. Tapi sekarang sepertinya pasti ada seseorang di belakangmu. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda pergi. Setelah mendengar kata-kata Saul, Osmond perlahan mengangkat kepalanya. Dia memandang Saul di depannya dengan jijik dan meludah dengan marah. Kamu ingin mengalahkanku sampai aku mengaku. Anda pasti sedang bermimpi. Sejujurnya, saya sudah mengatur tim penyelamat sebelum saya datang. Jika saya tidak keluar dalam setengah jam, mereka akan bergegas menyelamatkan saya. Hari-harimu sudah dihitung. Tentu saja, Saul tidak menyangka hal ini. Jadi dia sedikit panik. Yah, Osmond, kamu memang memiliki hati nurani yang bersalah. Jika tidak, mengapa kamu mengatur seseorang untuk menyelamatkanmu sebelum kamu datang? Tapi jangan lupa, tempatku di pinggiran kota. Oleh karena itu, akan memakan waktu lama sebelum orang-orangmu datang, bukan? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyiksamu. Lanjutkan. Saul mulai mengawasi. Dan dia menginstruksikan orang-orang di sini bagaimana menerapkan hukuman yang berat. Saul membaca semua metode itu di buku sebelumnya. Dan dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti akan berguna. Begitu mereka menggunakan metode ini, efeknya langsung terlihat. Segera, Osmond meratap kesakitan. Dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saul biasanya adalah orang yang paling tidak berani. Tetapi saat ini, semakin dia menonton, semakin dia menjadi bersemangat. Ya, itu dia. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Saul mengatakan itu, orang-orang di bawahnya tentu saja tidak berani mengabaikan perintahnya. Osmond tidak berharap pencegahannya gagal. Semakin dia berteriak, semakin ganas Saul menyiksanya. Ketika Osmond tidak tahan lagi, dia langsung berbicara. Berhenti. Hentikan. Mendengar hal itu, Saul segera mengangkat tangannya untuk menghentikan bawahannya dan bertanya. Ada apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Kalau begitu beritahu saya siapa yang menghasut Anda di belakang layar untuk menargetkan saya seperti ini. Osmond tersentak atas perintah Saul. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi dia berkata, bukan hanya kamu. Itu semua pedagang minyak di seluruh Basra. Kamu hanya salah satu dari mereka. Setelah mendengar ini, Saul jelas lebih tertarik pada orang misterius di belakang Osmond. Kalau begitu beritahu aku sekarang. Jika Anda masih berani membuat saya gelisah, saya akan langsung membunuh Anda. Begitu dia mengatakan itu, bahkan bawahan Saul tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Itu karena ini bukan sesuatu yang biasanya dikatakan Saul. Namun, karena kalimat ini berhasil dengan Osmond, itu sudah cukup. Ketika Osmond hendak berbicara, salah satu bawahan Saul bergegas ke pintu. Jefferson. Kabar buruk. Musuh datang. Saul tercengang sesaat ketika dia mendengar ini. Tetapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Saya membutuhkan dia untuk memberi saya nama sekarang dan saya tidak peduli bahkan jika Tuhan sendiri yang turun dari surga. Tapi Tuan Jefferson, kita tidak bisa menghentikan mereka. Jika kita terus menunda, orang-orang itu bahkan akan mencuri ladang minyak. Begitu bawahan mengatakan ini, Saul tidak tahan lagi. Apa? Anda sekelompok sampah. Tidak bisakah Anda melakukan sesuatu yang begitu kecil? Awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Setelah Saul mengatakan itu, dia pergi dengan bawahan yang datang untuk melapor kepadanya. Osmond secara alami sangat senang ketika mendengar berita itu. Karena dia tahu hanya Bella yang akan datang ke ladang minyak Saul pada saat seperti ini. Meskipun dia agak lamban, dukungan akhirnya tiba. Saul bergegas ke depan, dan bawahannya mulai melaporkan kabar buruk itu satu persatu. Bagaimana situasi di depan? Jefferson. Mereka telah menembus gerbang. Jefferson. Pintu belakang juga telah dibobol. Dan kita sekarang dikepung dari depan dan belakang. Setelah mendengar ini, Saul tentu saja tidak dapat mempercayainya. Apa? Saya menghabiskan beberapa juta untuk memperkuat pertahanan. Kemana perginya uang itu? Orang-orang yang selamat mengulurkan jari mereka untuk menunjuk ke depan. Dan Saul menemukan bahwa senjata dan perlengkapan yang dibeli dengan jutaan dolar telah diubah menjadi besi tua. Pertahanan mereka memang bagus, tapi mereka kekurangan profesional yang bisa menangani senjata dan perlengkapan ini.
Dapat dikatakan bahwa Saul baru menyadari saat ini bahwa dia membeli setumpuk besi tua yang tidak dapat dia gunakan. Meskipun dia datang ke tempat kejadian secara langsung, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lawan maju secara bertahap. Jefferson, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saul juga tidak berniat melawan ketika dia melihat musuh menyerbu dari depan. Berlari. Jalankan sejauh yang Anda bisa. Keluar saja selagi bisa. Bagaimana dengan Anda, Tuan Jefferson? Pada saat kritis ini, beberapa bawahan yang setia masih mengkhawatirkan keselamatan Saul. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku hanya akan menjadi beban jika kau membawaku bersamamu. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Beri aku pistol. Saul meraung. Dan anak buahnya segera menyerahkan pistol kepadanya. Kemudian, semua orang menyaksikan Saul menghilang dengan pistolnya. Saul juga tahu bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Dan dia hanya bisa menanyakan informasi penting kepada Osmond sebelum musuh mendekatinya. Saat ini dia menyesal tidak mendengarkan Jasper lebih awal. Namun, Saul merasa bahwa apa yang dilakukannya sekarang harus dapat menebus beberapa kesalahannya. Osmond sendirian di ruang interogasi. Dan orang yang bertanggung jawab atas interogasinya sudah lama melarikan diri. Dia dengan sabar menunggu penyelamatan Bella. Tak disangka, orang yang masuk adalah Saul. Dengan keras, pintu didorong terbuka dan Saul bergegas dengan pistol. Meski Osmond masih terikat saat ini, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia memandang Saul dengan kesombongan yang tak tertandingi. Jefferson, semua orangmu sudah kabur. Jadi kenapa kamu tidak kabur juga? Mendengar ini, Saul hanya bisa mendengus pelan. Apa menurutmu aku sama takutnya dengan kematian seperti orang-orang itu? Jika Anda berani menghancurkan fondasi saya di Kori, saya akan melawan Anda semua dengan hidup saya. Katakan padaku, siapa orang di belakangmu? Jika kau berani membuatku gelisah lagi, aku akan membunuhmu. Saul menggeram. Tetapi ancamannya tidak berarti apa-apa bagi Osmond sekarang. Orang tua, siapa yang ingin kamu takuti? Tidak bisakah kamu mendengar senjata di luar? Bagaimanapun, saya tidak akan memberi tahu Anda. Seseorang akan segera datang untuk menyelamatkanku. Jika kau punya nyali, tembak aku sekarang juga. Osmond masih memprovokasi dan mengejek Saul. Mengira dia masih ayam pengecut itu. Sayang sekali Osmond tidak tahu bahwa sejak dia dipaksa putus asa, Saul menjadi gila. Dia mengambil pistolnya dan melepaskan tembakan ke dinding di sebelahnya. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Osmond membeku sesaat tetapi memilih untuk tetap diam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tembakan berikutnya akan diarahkan langsung ke kakinya. Dengan keras, kaki Osmond mulai mengeluarkan banyak darah. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuh Osmond. Dia roboh secara langsung, mengandalkan beberapa tali yang diikatkan di tubuhnya untuk menopang. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Akhirnya, Saul menodongkan pistol ke kepala Osmond. Sekarang, Osmond benar-benar panik. Dia tidak memikirkan apapun sekarang. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Ya, tolong jangan tembak. Sebenarnya Miss Bella yang menginstruksikan saya di balik layar. Semuanya adalah idenya. Setelah mendengar nama ini, Saul bergumam, Nona Bella. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di Basra. Saul ingin terus menanyakan detail lebih lanjut. Tetapi seseorang bergegas di detik berikutnya. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Begitu Saul menoleh, dia melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap menodongkan senjata ke arahnya. Awalnya, Saul ingin melawan sedikit, tetapi perlawanannya hampir merenggut nyawanya. Dengan keras, lawan langsung menarik pelatuknya, dan Saul menjatuhkan pistolnya dan jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, Bella tiba. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat darah di tanah. Siapa yang menyuruhmu menembak? Kamu gila. Bella mengangkat tangannya dan menamparkan salah satu dari mereka, dan yang lainnya merasa sangat sedih. Nona Bella, dia membawa pistol di tangannya saat kami bergegas masuk. Jadi, kami menembak untuk berjaga-jaga. Ketika Bella mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Mengapa kamu begitu takut mati? Apakah Anda mengenakan rompi anti peluru untuk apa-apa? Yang kita inginkan adalah kekuatan. Aku tidak ingin kita membunuh siapapun. Kalian benar-benar sekelompok orang yang tidak kompeten. Bella masih marah saat wakil ketua IFES juga datang saat ini. Nona Bella, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Cepat bawa orang ini ke rumah sakit. Jika dia meninggal, salah satu dari kalian harus bertanggung jawab atas kematiannya. IFES pun menyadari keseriusan masalah tersebut, dan langsung menamparkan bawahannya. Untuk apa kau melihatku? Kirim dia ke rumah sakit dengan cepat. Jika dia mati, kamu juga bisa pergi ke neraka. Bawahan segera mulai bertindak.
Mereka membawa Saul ke dalam mobil dan segera mengirimnya ke rumah sakit. 1 jam kemudian, Bella masih mondar-mandir di oil base. Dia jelas sangat peduli dengan kehidupan Saul yang dirawat di rumah sakit. Nona Bella, kami telah memeriksa dan menemukan bahwa cadangan minyak di sini tidak buruk. Mulai sekarang, semuanya milikmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yves, Bella hanya bisa menghela nafas. Yang aku pedulikan sekarang adalah apakah Saul sudah mati atau tidak. Jika para tetua dalam keluarga mengetahui bahwa saya bertindak begitu ceroboh di sini, mereka pasti akan mengirim saya kembali. Bella selalu khawatir dan takut jika para tetua di keluarganya akan mengambil kesempatan ini untuk membesar-besarkan apa yang dia lakukan. Dia tahu dalam hatinya bahwa para tetua tidak pernah menyukainya. Ini karena sifat keras kepala Bella dan bagaimana dia tidak pernah mengikuti aturan. Sebagai putri sulung keluarga Rothschild, Bella memiliki bakat luar biasa dalam banyak aspek. Namun, sayang sekali Bella tidak lahir di waktu yang tepat. Jika Bella lahir lebih dari 100 tahun sebelumnya, dia akan bisa menjadi makmur berkat kecerdikannya di era yang kacau itu. Kini, keluarga Rothschild telah lama mengumpulkan kekayaan mereka dan perlahan menjadi raksasa. Dibandingkan dengan gaya bebas Bella, para tetua lebih suka memiliki ahli waris yang lebih dewasa. Yves juga memperhatikan kekhawatiran Bella. Dia juga tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi setelah dia kehilangan jejak mereka untuk sementara waktu. Untungnya, 10 menit kemudian, Yves menerima telepon dengan kabar baik. Nona Bella, aku punya kabar baik untukmu. Setelah penyelamatan yang sangat lama di rumah sakit, Saul akhirnya stabil. Ketika Nona Bella mendengar ini, hatinya yang cemas akhirnya lega. Kemudian, Yves berbicara lagi. Tapi aku juga punya kabar buruk untuk memberitahumu. Berita apa? Murik, Presiden Kamar Dagang Perminyakan, kebetulan menemukan kejadian ini. Dan dia telah memerintahkan orang-orangnya untuk menemukan pelakunya. Diperkirakan dalam waktu setengah jam, Murik akan membawa orang untuk memblokir semua ladang minyak. Sebagai Presiden Kamar Dagang Perminyakan Basra, Murik memiliki kekuatan ini. Bella tidak bisa merusak rencananya karena sifat impulsifnya. Apa yang didambakannya bukan hanya ladang minyak Saul tetapi semua ladang minyak Basra. Oleh karena itu, meskipun Bella sedikit tidak rela, dia tetap mengangguk dan memerintah. Saya mengerti. Segera atur agar mereka segera mengungsi. Dan pada saat yang sama, hilangkan semua jejak tindakan kita. Ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun bahwa kami berada di balik ini. Yves mengerti dan dia mengangguk dengan serius. Serahkan ini padaku. Saya tahu taktik perampok pada umumnya. Dan mudah untuk membuat pemandangan seolah-olah merekalah yang menyerang. Tapi Saul pada akhirnya selamat. Jadi bagaimana kita harus menghadapinya? Yves memperjelas bahwa Saul telah melihat semua wajah mereka. Jika Bella ingin merahasiakan ini, mereka tidak bisa membuatnya tetap hidup. Jangan khawatir. Bukankah dia baru saja keluar dari bahaya? Dia pasti masih koma. Ayo pergi dulu. Lalu ambil kesempatan untuk mengatur seseorang pergi ke rumah sakit. Kita perlu melakukan ini selangkah demi selangkah. Roger. Yves langsung berpisah dengan Miss Bella. Sambil membersihkan dan memalsukan bukti palsu, dia mengatur agar Bella dievakuasi dengan aman. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.